Halo semua, berikut kita akan membahas tentang rancangan upaya membangun budaya berakhlak. Yang pertama, untuk membangun nilai berorientasi pelayanan yang dapat dilakukan adalah bekerja secara cekatan, yaitu dengan menghentikan kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, mengutamakan pekerjaan pelayanan. Dahulukan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan. Selanjutnya, meminta kritik dan saran. Selalu minta kritik dan saran kepada pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan. Yang terakhir, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan minimal seminggu sekali. Lalu, untuk mewujudkan budaya akuntabel yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bekerja sesuai dengan prosedur. Selalu memperhatikan SOP ketika melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, dengan bijak menggunakan inventaris kantor. Inventaris kantor hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan untuk hiburan atau kepentingan pribadi lainnya. Yang ketiga, mematuhi disiplin pegawai. Mulai dari hal yang kecil seperti ketentuan seragam dan penggunaan name tag. Dan yang terakhir, membuat laporan pekerjaan. Buat laporan pekerjaan ketika sudah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, terutama yang menyangkut masalah uang dan kedisiplinan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Upaya penerapan nilai kompeten dapat dilakukan dengan cara terus-menerus belajar ilmu pengetahuan baru dan mengasah soft skill untuk meningkatkan kompetensi diri. Belajar dapat dilakukan dengan cara menempuh pendidikan formal ataupun informal, mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, ataupun menonton dari YouTube. Dan yang dapat diterapkan pula adalah menerapkan budaya sharing knowledge, transfer ilmu pengetahuan antar pegawai yang dapat dilakukan dengan cara berdiskusi atau mengakses database pengetahuan. Salah satu contohnya adalah Kemenkeu Learning Center dan database pengetahuan lainnya. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Upaya penerapan nilai harmonis dapat dilakukan dengan cara bergaul dan berinteraksi dengan seluruh pegawai kantor, menghargai pendapat tanpa memandang latar belakangnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara ikut serta dalam perkumpulan-perkumpulan pegawai seperti perkumpulan badminton, perkumpulan musik, perkumpulan futsal, dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Selain itu juga dapat dilaksanakan dengan cara tidak berisik pada saat berada di kantor, terutama selama jam bekerja sedang berlangsung, sehingga pegawai yang lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hikmat dan kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Upaya penerapan nilai loyal dapat dilakukan dengan cara mengikuti upacara kenegaraan dengan antusias dan hikmat sekalipun diadakan melalui Zoom. Selanjutnya dapat dilakukan pula dengan cara menjaga informasi, username dan password yang digunakan untuk login ke komputer kantor dan akun-akun penting lainnya dengan tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Nilai berikutnya adalah adaptif. Adaptif dapat diwujudkan dengan cara cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan, kemudian bisa juga dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Bisa dilakukan dengan menyesuaikan diri dengan pelayanan secara daring di masa pandemi, kemudian mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kemudian bisa juga dengan menyesuaikan diri dengan sistem FWS atau Flexible Working Space. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan ide-ide agar pelayanan tetap maksimal pada masa pandemi. Kemudian berikutnya bisa juga dengan mengerjakan tugas kantor dengan cara cerdas agar bisa selesai dengan efisien dan efektif. Yang terakhir berarti bertindak proaktif. Bisa dilakukan dengan mengajukan diri sebagai panitia dalam acara kantor, dan juga bisa dengan berinisiatif membantu rekan kerja yang kesulitan mengerjakan tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif dapat diwujudkan dengan cara memberi kesempatan kepada
berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, contohnya misalnya mengadakan podcast perpajakan dengan mengajak pihak luar terkait seperti KPPN untuk turut serta, kemudian bisa juga dengan membuat jadwal pembacaan doa oleh pegawai setiap pagi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contohnya, bersedia membantu rekan kerja meskipun bukan rekan satu seksi. Kemudian bisa juga dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya, mengajak seluruh pegawai yang bersedia untuk membantu melakukan asistensi SPT tahunan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.